Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
GBMS Shalom on Fire. Shalom. Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya yang dahsyat. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kalau Kau satukan kami kembali ya Tuhan, dimanapun kami berada, untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu ya Yesus. Saya percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang telah Kau jadikan ya Tuhan, dan kami mau ya Tuhan datang membawa persembahan yang terbaik ya Tuhan, lewat setiap pujian dan penyembahan yang kami mau naikkan kepadamu ya Tuhan. Bertatalah ya Bapa di tengah-tengah kami dan di atas pujian setiap kami. Terima kasih Yesus. Mari kita semua yang siap puji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, Dialah Allah yang besar, dan Dialah Tuhan Raja di atas segala raja. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat bagi setiap kita. Amin. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, mendiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu
kami Tuhan. Ya Tuhan, di tempat lain kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Shikira boya shande, kuyara boya shande. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami muliakan. Shikira boya shande, ya Tuhan, gak ada yang kami ingini Tuhan di dunia ini Tuhan. Cuma Engkau Tuhan yang kami mau Tuhan. Cuma Engkau Tuhan yang kami mau sembah Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah Tuhan di setiap tengah-tengah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, layakkah setiap kami ya Tuhan. Layakkah setiap penyembahan kami ya Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, jiwa persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, jiwa persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, terimalah Tuhan, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Shikira barabaya, shikira bayara 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 bayara.
kami tahu Tuhan, gak ada harta Tuhan, gak ada alat Tuhan yang bisa Tuhan buat menyenangkan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, cuma buat nyenengin Engkau Tuhan, gak ada yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan waktunya gak sebentar lagi ya Bapa. Ya Tuhan, biar Tuhan yang Kau yang pakai setiap kami Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Kau yang pakai setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam Tuhan di hati setiap kami Tuhan. Berbuah lebat Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan kami makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Yesus for this wonderful morning Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Father, as we come into your word today, may we ask you to just open the eyes of our heart, Lord. Open our ears, Lord, for us to be able to hear, God, what you want us to hear this morning, God. Biarkan umat-umat percaya-Mu Tuhan menangkap pesan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. I pray, Lord, that I don't steal any of your glory, God, but all the glory belongs to you alone, Lord. In the name of Jesus, yang siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin, amin. Shalom saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. I believe that God's anointing in every houses, in every family would be the same, would be awesome, would be powerful this morning. Amen. Nah, hari ini saya mau membahas tentang discipleship. Mari kita buka Alkitab kita ke Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin, saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada firman Tuhan, yuk kita saksikan sebuah kesaksian. Hey guys, what's up? My name is Alicia. Most people know me as Lucy. I just want to share with you guys a little bit about my testimony today. I've been a part of Kingdom City for a couple of years now, and it's an amazing place that I absolutely call home. But there was a time where I didn't know God. See, when I was younger, I went through some things that I guess a young girl probably shouldn't really have to go through. And those events led me to a point where, when I was 17, I overdosed and attempted to take my life. Now, 2 weeks after I'd been let out of hospital, I was working part-time in a shop back in New Zealand called the Warehouse of the Wari Whare. And this guy comes up to me, who I barely know, in the toys aisle of all places, and starts sharing his story with me. And he said this to me. He said, "Man, I used to be real depressed, and then God filled this gap in my life." And I was like, far out, I've got this massive gap. Now this guy sharing his story with me had no idea that 2 weeks earlier I'd just been let out of hospital for attempting to take my life. So he invited me to go along to church, and it was crazy because after the service, this woman comes up to me, another person who I don't even know, and she's like, God has something to say to you. And I was like, it talks? She's like, yeah, God knows who you are. He knows where you've been. He knows that you've been hurt in the past by men, and he wants to come in and heal that hurt. Now, she said a whole bunch of things to me that I knew that only God could have known. But do you know what I think is amazing was her boldness to come up and share those things with me, a complete stranger. Now, I gave my life to Jesus there and then because I knew that he was real. Now, I got given this Bible, right? I hated reading because I'd been kicked out of school, and I was like, shucks, I've got to read. So I flipped it open and I stuck my finger in the middle of the page. And I will never forget the first thing that I ever read was this. It said, "Yes, I have loved you. With an everlasting love, I have drawn you. Again, I will build you, and you shall be rebuilt." Now, this is what God said to me.
He said, yes, I have loved you with an everlasting love. He's like, I was there then and I'm there now. I've been with you through all of that stuff. I have drawn you. I've drawn you into me, but I've drawn the blueprints for your life. See, you've gone this way, but I've drawn them this way. So again, I will rebuild you and you shall be rebuilt. Man, I have held on to that promise for so long now, and he has completely rebuilt my life, which is absolutely amazing. And there's just this one last thing that I want to share with you. See, a few years on, I was involved in youth ministry, and I was at this young person's house, and we're sitting on the couch praying, and this woman walks into the room and through and into the kitchen, and I just started hearing in my spirit her prayers, her prayers, her prayers. And I was like, what is this? Like, I have to get up and go and speak to this person. So I got up and I went into the kitchen, and by the end of our conversation, it turned out that she was the nurse that had looked after me when I had overdosed and attempted to take my life. And she had prayed for my salvation. And I was able to tell her that 2 weeks after that I had come to know Jesus because of pretty much a stranger in a shop one day. I guess as a result, because that nurse prayed for me when I'd overdosed and attempted to take my life, because that random guy come up to me in the toys aisle and shared with me about his faith and about God, because that woman at the church was bold enough to come across the room and speak to me, a person who she didn't know, about something that she felt God had told her to come and speak to me about, I'm alive today. You know, I know that I wouldn't be here today if it wasn't for their step of faith to come along and share those things with me. I wouldn't have come to know God and have this amazing relationship with Him. And now all I want to be able to do is bring the reality of God into other people's lives by doing something as simple as just sharing things with them, like those people did for me. Wow, what a powerful testimony. Kita semua terberkati, amin. Mungkin saya rangkum sedikit buat saudara. Jadi ada seorang wanita namanya Lizzie. Dan Lizzie ini mencoba untuk mengambil nyawanya sendiri. Dia mencoba untuk OD dan akhirnya dia tidak berhasil dan akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Setelah itu pas dia lagi pergi jalan, ada seorang yang bicara kepada dia. Randomly orang ini cerita tentang hidup dia, di mana ia merasa ada gap di dalam hati dia, di dalam hidup dia, yang akhirnya hanya Tuhan yang bisa ngisi, hanya Tuhan yang bisa memberikan dia damai sejahtera itu, sukacita itu. Dan long story short, orang ini ajak Lizzie ke gereja. Dan Lizzie bilang, oke, aku pergi. Nah, pas Lizzie di gereja, setelah dia mengikuti ibadah, ada seorang ibu-ibu yang mendatangkannya dan akhirnya mendoakannya. Dan ibu ini banyak menyampaikan hal yang hanya Lizzie dan Tuhan yang tahu. Dan pada akhirnya si Lizzie mendecide, dia bilang, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Nah, abis itu Lizzie mulai aktif di gereja, dia mulai aktif di youth. Dan ia pergi ke salah satu rumah anak youth. Waktu itu mereka kumpulan youth group. Nah, pas di youth group ini, Lizzie melihat seorang wanita jalan ke dapur. Dan Roh Kudus gerakan sangat kuat di hati Lizzie. Doanya dia, doanya dia, doanya dia. Dan Lizzie akhirnya samperin si wanita ini. Long story short, wanita ini adalah seorang nurse yang menjaga Lizzie di saat Lizzie dirawat di rumah sakit. Dan nurse ini pas Lizzie lagi keadaannya gak stabil, nurse ini doakan, biarkan Lizzie ini menerima Tuhan Yesus. Biarkan Lizzie ini mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dia. Wow, mereka ketemu lagi akhirnya. Dan saya sendiri merinding saudara mendengar kesaksian ini ya. Dan yang saya dapatkan dari kesaksian ini, yang paling stand out kepada saya adalah orang-orang yang berani mengabarkan kebenaran Injil kepada si Lizzie. Dan akhirnya Lizzie bisa bertobat dan kembali ke Tuhan Yesus. Satu jiwa itu. Dan di sini sungguh terbukti kepada saya bahwa kita semua itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Buktinya seorang wanita yang udah mau mengambil nyawanya sendiri, Tuhan bisa pakai 3 orang untuk mengubah segalanya buat si wanita ini. 3 orang yang mungkin si Lizzie udah merasa bahwa udah gak ada poin lagi buat dia hidup. There's no point anymore in me living. Makanya dia lakukan apa yang dia lakukan, saudara. Tetapi Tuhan bisa memakai 3 orang untuk menyelamatkan 1 jiwa. 1 domba yang sangat berharga di matanya. Amin. Hari ini saudara, kita mau fokus ke 3 orang ini. 3 orang ini yang menginjili, yang mendengar, yang melaksanakan apa yang Tuhan mau, tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Dan aku percaya 3 orang ini bisa dibilang bukan sekedar Kristen KTP, saudara. Kenapa? Karena di saat-saat dimana mereka gak diliatin orang, di saat-saat dimana mereka gak lagi di dalam gereja, hidup mereka tetap mencerminkan yang disebut seorang murid, saudara. Mungkin di bahasa Indo satu kata ya, murid itu murid ya.
Tapi kalau di bahasa Inggris ada yang namanya student dan ada yang namanya disciple, saudara. Nah, seorang student itu seorang yang seek for information to work towards this degree that they want to obtain. Jadi mereka mau menerima informasi buat mendapatkan jabatan, mendapatkan sertifikasi, mendapatkan S1 mereka gitu kan. Nah, tapi disciples are someone who seek for transformation. Mereka bukan search for information, tapi mereka seek for transformation. Perubahan di dalam hidup mereka, di mana mereka bukan hanya sekedar mau mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka mau melakukannya di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau hidup seperti Kristus. So have we checked within ourselves these days? Apakah kita seorang student, atau kita murid, atau kita disciple? Are we students that want to seek information, or are we disciples who wants to seek transformation? Are we students who wants to seek for a degree, or are we disciples who wants to be more like our Creator? Saya percaya kita semua adalah disciples of Christ. Amin. Yang disciples of Christ boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita sekarang di sini, target kita, aim kita, dan goal kita nggak mau berhenti, saudara, sebagai jemaat. Amin. Kita mau naik level dari jemaat menjadi seorang murid. Nah, ciri murid yang paling gampang bisa kita ketahui adalah satu. Ketika kita ke gereja, apakah kita hanya duduk menikmati hadirat Tuhan, atau kita mempersembahkan kepadanya yang terbaik? Kalau kita jawab menikmati hadirat Tuhan, itu yang bisa dikategorikan sebagai jemaat, saudara. Tapi seorang murid itu yang udah mengalami kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam hari-hari kita, sampai kita mau give back to Him, sampai kita mau, Tuhan, I wanna give back to you gitu. Nah, give back-nya apa, saudara? Banyak banget. Tapi salah satu yang hari ini saya mau mention adalah pelayanan, saudara. Oh, gampang, berarti saya hari Minggu datang ke gereja, saya usher, kelar deh. No, tidak, saudara. Yang saya maksud dari pelayanan adalah pelayanan yang melampaui gedung gereja. Di hari-hari ini kita mau melayani Tuhan. Biarkan hidup kita, kan ada lagunya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau jadi apa, saudara? Kita mau jadi bukti kebesaran Tuhan. Yuk kita bangkit sebagai anak-anak muda. Yuk kita bangkit sebagai generasi Yeremia. Yuk kita bangkit sebagai generasi-generasi. Yuk kita bangkit. Generasi Yeremia, dengarkan baik-baik. Jangan bilang, gue masih muda, gue masih banyak waktu buat melayani Tuhan, nanti aja pas gue udah tua lah. Saudara, saya mau tanya, kalau besok Tuhan Yesus datang gimana? Kalau besok saudara dipanggil Tuhan Yesus, gimana? Apakah kita udah satisfied? Apakah kita udah puas belum dengan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita? Apakah kita udah satisfied belum dengan apa yang kita lakukan buat Tuhan, buat memperbesar kerajaan Tuhan? Ketika Tuhan Yesus turun sebagai manusia ke dunia ini, when Jesus came down to earth as man, it says in Mark 10 verse 45, Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jesus came down to serve. The Son of Man came down to serve. Masa kita mau selalu dilayani, saudara? Masa kita mau selalu sekedar menikmati hadirat Tuhan, saudara? Hari ini kita berbicara tentang discipleship dan gimana caranya kita bisa menjadi disciple yang baik. 1. Tekunlah beribadah in your home church. Kenapa sih harus di home church? Mungkin saudara udah merasa bosan ya dengarkan home pastors, dengarkan home evangelist saudara berkhotbah. Tapi saya mau beritahu kepada saudara hari ini. Emang in this year of new dimension, di new dimension ini kita bisa beribadah di mana aja. Kita beribadah di yang kita mau, bahkan kita bisa ikuti ibadah di luar negeri, saudara. Mungkin saudara pikir, nggak masalah lah kalau minggu ini kita dengar khotbah pendeta A, kita ke gereja A, nah minggu depan kita baru balik ke GBI MSS, nggak masalah. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, penting sekali saudara beribadah di home church saudara. Kenapa itu? Tuhan telah menaruh saudara di gereja ini, di GBI MSS, for a purpose, untuk satu tujuan. Yes, kita semua emang di bawah naungan GBI Gatot Subroto. Tapi saya percaya,
Setiap gembala mempunyai visi, setiap gembala gereja, setiap gembala rayon, setiap gembala CK mempunyai visi yang distinct that God has put in their heart. Jadi kalau Tuhan sudah mempercayakan saudara untuk bertumbuh di satu gereja, tangkaplah visi gembala saudara, tangkaplah visi GBIMSS, tangkaplah saudara. Yang kedua, mari kita produktif. Saudara, apa hal-hal yang kita lakukan yang bisa disebut produktif selama pandemi ini? Kita ngedrakor lebih, kita gaming lebih, kita anime lebih, kita tiktokan lebih. Apa saudara? Apa yang kita lakukan buat memperbesar kerajaan Tuhan? Saya mau mengingatkan saudara bahwa pandemik boleh, lockdown boleh, restrictions boleh, tapi bukan berarti amanat agung Tuhan, rencana Tuhan itu berhenti saudara. Dunia mungkin lagi on pause, tapi saya percaya kedatangan Tuhan Yesus itu gak diundur gara-gara corona ini, gara-gara pandemi ini saudara. Nah, kita masih harus berjaga-jaga. Kita harus prepared dari sekarang sampai nanti kita kembali lagi ke normal. Kita boleh ibadah bareng, kita boleh kumpul di gereja. Biar kita gak start dari nol lagi saudara. Biar kita gak, Tuhan berikan aku api lagi, Tuhan curahkan rohmu kepadaku lagi dari nol saudara. Sayang saudara. Kalau kita melekat ke Tuhan di masa-masa ini pun, di masa-masa di mana kita nggak berkumpul di gereja, saya percaya Tuhan bisa memberikan paradigma dan pengertian yang baru dari Tuhan Yesus. Dan saya percaya di hari-hari ini bahwa Tuhan sedang menyiapkan generasi Yeremia untuk dipakai secara luar biasa di era Pentakosta ketiga ini, melalui Roh Kudus yang dicurahkan secara besar-besaran kepada setiap kita. Jadi yuk kita jangan kendor, yuk kita tetap menyala-nyala. Iblis bisa mencoba untuk mengganggu kita, iblis bakal mencoba untuk distract kita, untuk bilang udahlah nggak usah menyelesaikan amanat agung, udahlah nggak usah penuhi rencana Tuhan, udahlah nggak usah menggenapi panggilan Tuhan di hidupmu. Tapi sebagai murid Kristus, kita punya free will kan ya saudara. Kita punya pilihan dalam hidup ini saudara. Jadi kita punya pilihan untuk menolak itu. Kita punya pilihan untuk menolak gangguan iblis. Kita bisa thanking dalam nama Yesus setiap gangguan iblis, dan kita bisa fokus pada panggilan kita. Jadi mari saudara, berikanlah diri kita sendiri untuk dimuridkan. Karena kalau saudara ingat, yang lihat Tuhan naik ke surga itu siapa? Murid. Dan yang akan melihat Tuhan turun ke bumi ini lagi siapa? Murid saudara. Dan ketika kita sudah menjadi murid yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, kita pun bisa memuridkan. Bukan untuk memperbesar nama kita, bukan untuk biar kita dikenal, bukan untuk kita wah mentor yang luar biasa kita. Bukan, tapi untuk apa saudara? Satu tujuan, memperbesar kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus buat pesanmu pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi murid-Mu. Kami siap Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa, yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini, yang melakukan, yang mempunyai DNA. Pray, praise and worship Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu dipakai Engkau di Pentakosta yang ketiga ini, di mana kami percaya akan terjadinya pencurahan roh yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu untuk menggenapi amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. I believe God that you move in the hearts of your congregation Lord. In the name of Jesus we pray. Amen.